kemenangan di pengadilan negeri lain pun yang sebenarnya tidak kita ungkapkan sama teman-teman media. Karena buat apa? Lebih baik kita sharing lah segala sesuatu yang positif, dimana kalau yang bentuknya negatif, merugikan orang lain, atau mungkin bentuknya kasus, kita tidak ingin ini menjadi konsumsi publik. Maka dari itu aku tuh kaget gitu, maksudnya sama satu kemenangan ini yang dikabulkannya bukan sepenuhnya, hanya sebagian. Kok kenapa seperti besar sekali ya, sementara kita punya banyak nih, ada di sini, ada semua, ada banyak kemenangan lain yang memang antara Geprek Bensu dan IM Geprek Bensu dimenangkan oleh Geprek Bensu, tapi kita diem aja. Buat apa? Karena kan juga sekarang ini, ya nanti habis ini aku akan cerita setelah Bang Minola. Karena sekarang ini sudah banyak titik terang antara kami dan tim sebelah gitu ya. Sampai hari ini pun tadi kita habis ketemuan. Jadi nanti aku akan ceritain. Ya. Jadi kembali ini tidak masih bahasa legal. Karena ini kan masalah hukum. Gitu. Sekarang Jordi akan bicara asal muasal bagaimana Jordi bisa buka usaha dengan mereka, dulu usahanya mau diberikan nama apa, dan sejarahnya itu dari mana ada kata-kata ayam geprek yang ada unsur bensunya. Silakan Jo. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih atas waktunya bisa datang ke tempatnya Bang Minola hari ini gitu. Jadi perlu diingat gitu. Aku meminta sama teman-teman semua gitu ya. Semoga kalian menganggap ini adalah sebuah respon baik dan etikat baik dari kami gitu, karena bukan 2 hari ini ya, 2 hari ya Bang, 2 hari ini kami berarti diam, tapi sebenarnya ada kebingungan gitu antara kita, karena hari Selasa ya Bang, hari Selasa bahkan tadi sebelum aku ketemu sama teman-teman media, aku itu masih makan bareng sama kuasa hukum dari PT Ayam Geprek Beni Sujono. Ngapain sih Jor makan bareng? Itu yang dibilang aku pengen membantah juga. Mohon maaf teman-teman, tapi ini aku ingin meluruskan apa berita yang beredar. Jadi ini sudah aku tandai, malah ini ada dari, maaf ya teman-teman, dari suara.com nih, ada nggak? Jadi ini aku baca di suara.com ya, bukan berarti dari suara.com. Sebelum MA keluarkan putusan, 3 kali Jordi Onsu tolak ajakan damai. Saya langsung telepon pengacara, saya bilang, Pak, gimana saya nolak damai? Bukannya kita kemarin habis ketemuan ngobrol, kita lagi apa perlu di-share foto-foto makan kita dengan nggak perlu lah kan? Nggak perlu deh, nggak itu perlu. menunjukkan bahwa ada perlu nggak, jadi bingung kita lihatnya. Iya, jadi terus tiba-tiba ada kondisi seperti itu. Bingung kan, beritanya naik ke permukaan, terus ngapain kita ketemuan selama ini gitu. Kenapa ketemuannya kemarin cepat vakum, kan teman-teman juga tahu ya, kita harus mematuhi peraturan untuk diam di rumah aja, terus untuk tidak juga melakukan aktivitas yang dirasa bukan sangat mendesak. Jadi kita tetap berkomunikasi sama pengacara dari PT Ayam Geprek Beni Sujono gitu ya, berkomunikasi sama mereka mengenai, oke Pak, kita istirahat dulu sebentar. Ini rasanya kesehatan Indonesia, bukan cuma kita. Ini perlu diperhatikan untuk mengikuti peraturan pemerintah. Aku telepon juga tadi sama dia dan ngomong langsung, Pak, ini maksudnya apa ya? Kok katanya ada statement Bapak bilang aku 3 kali menolak. Enggak, saya nggak ngomong gitu, kata dia gitu. Benar, ini ada tulisannya katanya Pak Edi, ujar Pak Edi, biasanya gitu kan ya. Ujar Pak Edi. Saya bilang, kan saya nggak menolak Pak, tapi di mana proses mediasi, negosiasi itu waktunya nggak kayak beli pasar. Ada waktunya kita cari kepala dingin, kita ngobrol gitu. Dan pada saat negosiasi itu sebenarnya kenapa kita butuh waktu? Kalau dari saya waktu itu sudah bilang sama dari pihak PT AGBS itu ya. Saya bilang gini, jadi seperti yang diutarakan sama Bang Minola, kami sama-sama memiliki sertifikat, di mana Ruben Samuel Onsu memiliki berbagai macam logo, berbagai macam kelas, dan itu semua sudah keluar sertifikat resminya dari DJKI. Kamu juga punya satu kelas, IM Geprek Bensu itu punya sertifikat 1 di kelas 43 untuk merek IM Geprek Bensu. Pun kami juga punya sertifikat IM Geprek Bensu di kelas 35. Jangan tanya saya juga bingung. Kok ada sertifikatnya juga. Nah ini diberikan ke kita loh, atas nama Ruben Samuel Onsu. Jadi gini deh, saya sama Stefani, sama Yansen, Kurniawan waktu itu belum ada. Jadi baru kita bertiga aja. Nanti habis ini saya kasih buktinya juga. Kita ini kan pernah bersahabat, kita pernah liburan bareng, hubungannya sangat baik. Kenapa nggak sekarang ini di tengah pandemi
kita sama-sama fokus lah, sama-sama survive gimana caranya bisnis untuk tetap bertahan, untuk tidak mengeluarkan karyawan terlalu banyak juga, karena kan banyak karyawan yang kasihan ya. Makanya kemarin itu juga Geprek Bensu tidak mengeluarkan karyawan terlalu banyak. Terus setelah itu, kenapa nggak sekarang ini kita sama-sama punya sertifikat, lalu kita sama-sama mempromosikan merek kita masing-masing. Contohnya, kamu bilang I am Geprek Bensu adalah Benny Sujono. Saya Geprek Bensu adalah Ruben Onsu. Saya pasang fotonya Ruben Onsu di toko saya. Jadi orang tahu yang mana yang punya Ruben Onsu. Orang ada mukanya Ruben suka nunjuk ini, lihat nggak? Kalau di depan toko kan, suka nunjuk gini. Ya begitu juga kamu. Sesimpel kalian pasang aja mukanya Bapak Benny Sujono di depan toko. Toh orang akhirnya punya pembeda kan? Yang mana Ruben Onsu, yang mana yang Benny Sujono. Itu kenapa ada opini di publik, ada yang palsu dan ada yang KW. Kita nggak pernah bilang kalau itu adalah barang palsu. Kita cuma bilang ini yang punya Ruben Onsu. Sesuai perkataan saya loh. Saya tidak bilang itu palsu atau asli, tapi saya menebalkan bahwa Geprek Bensu adalah kepunyaan dari Ruben Onsu. Sampai situ. Saya tegur juga, Pak, ini gimana ya? Soalnya kan kita sekarang sudah negosiasi, sudah berjalan lancar. Bahkan bukan saya sendiri, sama Bang Mino lah, sama Randy selalu ikut gitu. Kita makan, ngobrol, terus tiba-tiba muncul ada banyak banget berita, yang dimana dari berita itu ada banyak spekulasi yang muncul di netizen-netizen. Nah ini kan sama kayak orang lagi mau baikan, terus dikomporin. Kasihan atuh, jangan dikomporin lagi, etiketnya sudah baik. Boleh ditanya, pernah nggak kita menolak untuk ajakan ketemu? Kita diajak ketemu, pernah nggak menolak? Nggak pernah. Bahkan saya selalu hadir. Aku bilang sama Bang Nolak, Bang, aku menghargai sekali mereka mengundang kita untuk makan. Kalau aku nggak bisa, mending kita tunda. Karena supaya mereka melihat aku tuh ada etikat baik. Bahkan kalau Ruben kemarin sudah ketemu juga. Jadi aku kayak teman-teman, jangan dikomporin ya. Kasihan soalnya orangnya udah pada mau baikan nih. Terus juga kita sebenarnya nggak mau mengungkapkan cerita fakta A, fakta B, fakta C. Buat apa? Kan kalau posnya pada untung juga nggak dibagi ke kalian. Tetap aja beli-beli juga 15.000, ya kan? Jadi ya udahlah. Aku masuk ke histori sekarang. Jadi cerita awalnya ada juga dari media. Nah, jadi ini kayaknya bukan cerita ya, tapi membahas, meluruskan dari teman-teman media. Jangan ditulis yang aneh-aneh loh, ya. Ntar Jordi, ntar Sus, ya enggak, jangan. Ini meluruskan, beretikat baik. Ini ada tulisan dari, mohon maaf lagi, dari Kumparan. Jordi teman saya, kemudian dia melamar jadi manajer operasional. Terus bulan Mei, jangan ketawa mbak yang tahu faktanya, Ruben bergabung jadi duta promosi. 4 bulan kemudian Ruben mundur dan tiba-tiba klaim kalau I am Geprek Bensu punya dia. Ujar Yangsen. Aku bilang juga, Pak, sama pengacaranya I am Geprek Benny Sujono, Pak, Yangsen bener ngomong gini. Coba sambungin video call, saya pengen nanya. Sen, kan lu tahu ceritanya gimana? Kalau lu ngomongnya manajer operasional, kalian juga nanya, emang kamu apa, Jor? Jadi gini ceritanya. Pada saat awal, memang ada perjanjian kerjasama antara Yangsen, Evan Jordi Onsu, dan Stefani Livinus. Tunjukkan ke kalian. Iya, aku bacain dulu ya. Aku bacain dulu kali ya. Sambil tunjukin kalian. Iya boleh, sama Randy. Selanjutnya disebut para pihak. Para pihak bertindak sebagaimana tersebut menerangkan terlebih dahulu bahwa para pihak secara bersama-sama adalah pemilik, pengurus, dan pengelola dari restoran atau rumah makan dengan merek dagang atau brand yang diberi nama I am Geprek Bensu. Untuk selanjutnya, bahwa para pihak telah saling mengikat diri dan bekerja sama dengan mendirikan suatu perseroan terbatas yang diberi nama PT Makan Sampai Kenyang. Ini adalah perusahaan yang mau kita dirikan bersama. Aku, Yangsen, dan Fani juga. Yang difungsikan untuk mengelola merek dagang dan restoran atau rumah makan secara khusus. Bahwa atas kerjasama tersebut, para pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut. Jadi, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa para pihak adalah pemilik,
pengurus pengelola dari restoran atau rumah makan dengan merek dagang atau brand yang diberi nama IM Geprek Bensu. Jadi Nama-namanya. Nama-namanya ini ada tanda tangannya juga. Jadi ini ada Jansen pihak pertama, pihak keduanya Evan Jordi Onsu, pihak ketiganya juga Stefani Livinus. Nah, ini sekali lagi aku ingetin teman-teman, ini bukan melawan ya, tapi aku hanya meluruskan berita yang tidak benar. Jadi tidak benar Robert Jordi melamar. Ngelamar orang pengen kayaknya biar cepat. jadi ini hanya meluruskan aja. Lanjut kemudian setelah itu ini adalah PT yang kami bikin, ada tanggalnya ya. Tanggal 24 Juli 2017 di mana dikatakan dari media yang beredar lagi, ya ketawa. Jadi kan cuma supaya nggak fitnah gitu, ditunjukin siapa yang ngomong. Ya biar medianya dianggap media Iya, yang apa sih? pinter sama orang pembaca. Wah, Ini dari, mohon maaf, dari kumparan lagi ya. Ini ada, jangan ketawa terus nanti gue ketawa loh. Enggak ketawa kok. Nah, Saya marah-marah kok. jangan. Selalu loh, saya nggak marah-marah. Takut aku dibilang Pak Jordi versus nih, enggak. Jadi ini ada tulisannya PT Sejarah Geprek Bensu. IM Geprek Bensu didirikan Jansen. Jordi bergabung menjadi manajer operasional. Terus di sini disebutkan bahwa Jordi tawarkan Ruben menjadi duta promosi. Terus Ruben minta satu karyawannya dipekerjakan di dapur dan pemilik setuju. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah di mana ada yang mengatakan bahwa PT IM Geprek Beni Sujono itu ada sebelum didirikannya IM Geprek Bensu gitu. Nah, aku sendiri bingung gitu. Bagaimana ceritanya ada merek IM Geprek Bensu yang dimaksud Beni Sujono, sementara penetapan perubahan namanya terjadi di tahun 2018. Berarti dia punya merek Bensu dulu dengan maksud Beni Sujono, lalu merubah nama orang tua Jansen, bapaknya, dari Benito menjadi Beni Sujono. Lalu mereka katakan didirikannya PT IM Geprek Beni Sujono sebelum adanya merek merek dagang IM Geprek Bensu. Lah terus ini buat apa dibikin PT bertiga? Ada PT Makan Sampai Kenyang. PT Makan Sampai Kenyang siapa yang kasih sih? Ada capturannya Ren. Ada capturannya juga. Jadi ini Jadi tolong ya teman-teman media diluruskan bang. Jadi biar berita yang kemarin itu orang sadar keliru. Jadi ini adalah grup saya, ada Fanny, ada Jansen juga. Terus ini adalah chat dari Jansen Fanny saat itu saya namai Jansen Fanny. PT Makan Sampai Kenyang. Kata Fanny, serius aja nama PT gitu. Terus saya berdoa MSK Group biar banyak brandnya. Udah sampai situ. Tuh, ini dia ceritanya. Jadi nama itu juga tercetus dari Jansen. Jadi saya rasa mungkin Jansen masih ingat ada nama yang tercetus dari pikirannya dia tentang PT Makan Sampai Kenyang. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut, dari situ juga ada lagi setelah perjanjian pemegang saham ini, kami mengajak kerjasama. Itu berasalkan dari saya, Fanny, dan juga Jansen, yang saat itu bukan kerjasama pertama saya antara saya, Fanny, dan juga Jansen. Sebelumnya ada jadi kita tuh sahabatan, Mbak. Makanya jangan dipanasin lagi. Kita tuh sahabatan, kita udah punya usaha yang lain. Waktu itu saya pernah punya jualan minuman, jual sedotan juga. Saat itu memang dirasa, wah ternyata omsetnya kurang bagus. Kita butuh satu pamor yang dicintai oleh publik, yang terkenal dan sudah pasti menarik minat dari masyarakat di Indonesia. Lalu dia bilang, engkau lu lah, Ruben, bikin ayam geprek Bensu. Terus saya bilang ke Ruben, kok mau nggak diajakin bisnis? Namanya ayam geprek Bensu. Ini ada juga chatnya. Ruben lagi sibuk waktu itu karena dia punya dua usaha, Ya. warung besar sama besar food. Betul. Ya, itu yang membuat Ruben tidak bisa ikut terlibat dengan aktif. Tapi saya mau tunjukkan capturean, ya. Saya menulis Jordi, ya ini capturean juga Ya. Jordi ya. Ini WW-an, ya. Koben itu Ruben, ya. Ini yang biru berarti ini dari si Jordi nih. Ayam geprek Bensu,
tulisan ayamnya normal, ayam geprek bensu. Ruben bilang maksudnya dia mau bikin merek itu kecil-kecilan tapi banyak itu loh, pakai nama gue. Jelas ya. Jadi Ruben nanya tuh, pakai nama gue. Bukan menawarkan malah. Bertanya dia, iya, kata si Jordi. Karena di sini tulisannya ayam biasa, Ruben kasih usulan, ayamnya diganti IM, kan ayam juga artinya. Ini tulisannya Ruben, ayam geprek bensu saja. Nih. Ini ada kopi yang lain nggak nih? Ada Pak. Kasih teman-teman media nanti ya. Kalian press release Ya. Nah jadi ini dia nih. Jadi ayam geprek bensu, Ruben ubah jadi ayam geprek bensu itu sekarang ada di ketentuan itu. Jadi kalau kemudian ditanya kemudian misalnya Ruben pembohong ini apa segala macam, aduh ini keliru nih. Ini kita mau seperti apa buatnya nih? Ya. Jadi jangan sampai gara-gara ditolak itu kita tidak tahu apa yang terjadi, apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim, apa saking banyaknya perkara dan bukti sehingga akhirnya luput memeriksa perkara yang ini dengan baik dan benar. Ya. Kita yang penting ikut saja, tapi ini ada bukti faktanya. Ya, apakah ini diperlihatkan juga bukti-bukti seperti ini sampai teman-teman media pada waktu itu? Ya, jadi tolong kasihan Rubennya. Ya, masyarakat sudah menghakimi dia trending. Jadi kalau bisa bikin trending juga, tapi karena klarifikasi ini jelas nih. Ya, ayam berbensu. Ruben nanya itu. Pakai nama gue. Kalau memang mau pakai nama gue jangan ayam, tapi IM. Geprek bensu. Nah, sekarang mereka mau mengatakan Jordi yang melamar sebagai manajer operasional mencuri ilmu, mencuri nama. Dari mana asalnya? Ya, Ini juga ada bukti pendaftaran merek. Pembesaran nama, pendaftaran pemesanan nama PT. nama PT. Jadi kalau misalkan dia bilang PT Ayam Geprek Beni Sujono ada sebelum didirikannya brand atau merek Ayam Geprek Bensu, berarti mereka tidak bilang sama saya waktu itu kalau mereka sudah punya PT sendiri. Malah mereka mengajak membuat PT bersama-sama gitu, PT Makan Sampai Kenyang Dengan brand sama ayam geprek bensu. betul, seperti itu teman-teman. Terus setelah itu terjadilah kerjasama antara aku, Fanny, Yangsan, dan juga Ko Ruben, di mana singkat cerita nanti juga ada di press release gitu ya, setelah 3-4 bulan ya seperti biasalah teman-teman tahu ada banyak merek yang ibaratnya pecah kongsi, di mana pecah kongsi itu terjadi karena satu dan lain hal. Jadi ini aku nggak mau cerita kemana-mana ya, kita fokus aja nih sama apa yang beredar di media. Jadi satu dan lain hal tidak bisa bekerja sama lagi sampai akhirnya waktu itu pertemuan juga sama Bang Minola ya Bang, sama Randy juga, sama Fanny dan juga Yansen, sama keluarganya juga. Kita bilang gini, oke, kita bikin MOU yuk, di mana MOU ini atau kita mesti mengikat dalam perjanjian di mana setelah pecah kongsi ini ada hal yang boleh dan tidak diperbolehkan. Tapi setelah itu tidak ada kabar lagi ya Ren? Tidak ada kabar lagi dari mereka. Aku coba menghubungi gitu ya. Aku coba menghubungi Fanny, Yansen juga aku coba menghubungi, bahkan ulang tahun masih aku ucapin juga gitu. Tapi tidak ada respon mengenai perjanjian kita ini. Loh jadi ini agak simpang siur ya jadinya. Sampai saat itu Bang Minola bilang, Jo, kita kirimkan aja somasi. Somasi ini tidak perlu ditakuti, tapi ini adalah teguran secara hukum ya. Secara hukum. Teguran secara hukum gitu Bang. Ya. Disomasi dengan harapan saat itu adanya musyawarah antara aku, Stefani, Ko Ruben dan juga Yangsen. Tapi saat itu kita ketemu juga di sini, jawabannya ya udah kita ketemu aja di persidangan. Sedih sih Mas, Mbak rasanya karena masih seumur jagung saat itu, masih banyak tanggung jawab di mana sudah ada beberapa mitra yang membayarkan untuk bekerja sama, tetapi tokonya tidak dibuka sama tim yang ada di Pademangan kan, teman-teman juga udah kesana kan? Kemarin kan dengar tuh ada preskon ya, yang dia bilang dia sebut-sebut Pademangan, ya saya juga tahu yang punya namanya Pak Hidon. Gue tahu yang sewa. Tetangga juga tahu kiri kanannya siapa karena saya ngurusin di sana gitu. Jadi
Setelah itu mulailah gugatan dan menggugat yang lain-lainnya gitu. Dan perlu diluruskan lagi sampai hari ini aku tetap menanyakan, Pak Edi, ini kan kita lagi mau mediasi, tapi kenapa semakin hari kok malah makin muncul ya kalian ke media? Kita nggak pernah bilang kita pernah menang, kita punya puluhan sertifikat, kita punya sertifikat dengan 2 merek, berbagai logo. Teman-teman pernah nggak dengar cerita itu? Nggak pernah kan? Karena buat apa? Kalau sekarang mereka muncul seperti itu kan seolah-olah tuh kayak lagi mau menyudutkan ya, mungkin ya. Jadi aku sudah ungkapkan juga sama Pak Edi, Pak, saya kecewa sih, kita sudah baik-baik sekali, kita sering ketemu gitu. Dan saya bilang mau ketemu kalian, teman-teman. Saya bilang tadi sama Pak Edi, saya harus luruskan ya beritanya. Tapi tenang, saya nggak bakal membuka histori yang lainnya kok. Saya cuma meluruskan berbagai opini dari masyarakat yang sudah menyudutkan kakak saya. Kakak saya tuh ayah dari 3 anak. Saya sangat menjaga keponakan-keponakan saya menjaga mental mereka mungkin di sekolah, saya menjaga mereka juga dari bullying netizen di Instagramnya mereka masing-masing. Maka dari itu, yang tadinya saya sedikit menahan diri untuk tidak muncul ke permukaan, tapi sampai tadi pagi saya dikabarkan sama Bang Minola, Jo, dari sebelah ternyata sudah membuat press conference di mana sahabat saya Fani yang tadinya tidak pernah muncul sekarang muncul. Oh, berarti ada yang mesti saya luruskan, teman-teman. Jadi bukan memberikan serangan balik ya, tapi meluruskan aja apa yang kalian tulis. Nggak seperti itu. Gitu. Pakai bukti aja gimana? Ini dia. Ini adalah cikal bakal pertama kali kenapa saya sama Fani itu mengetahui persis apa sih resep dari geprek bensu. Ya karena kita yang bikin, Mbak. Kita nggak punya karyawan saat itu. Kita ngaduk sendiri. Kita ngaduk sendiri bumbunya. Kita cuma punya karyawan 6-7 orang. Jadi yang mengetahui resepnya, ya kita semua. Kita bikin semua. Bahkan saat itu saya yang bereksperimen. Waktu itu ada ceritanya tanggal 17 Maret 2017. Ini chat dari Fani. Jam berapa pagian lebih enak? Weekend rada rame. Waktu itu kita mau numpang di Mall Ion. Ada store saudaranya Fani. Van, kita numpang yuk Van di dapur situ. Terus pagi jam berapa? Sebangun gue deh, kata saya. Terus dia bilang belum nunggu marinate ayam, kan ayam harus mesti dimarinasi dulu ya. Terus yang kedua saya jawab lagi, paling jam 9 gitu, jangan pagi banget. Mall juga jam 10 buka. Ya mohon maaf lupa, saya kan kalau bangun jam 8 atau jam 9. Oh iya, nggak bisa pagi-pagi amat. Sarap lo, kata dia gitu. Ya kan pikir pagi mah jam 7 gitu, setengah 7. Saya bilang jam 9 aja, jangan pagi-pagi banget gitu. Terus setelah itu dia bilang pagi jam 7 tuh, saya bilang pagi jam 7 tuh buat gue. Fani berjawab jam 11 atau jam 12 aja sampai Ion. Pokoknya perjalanan gue sejam lebih. Lo tentuin mau sampai Ion jam berapa. Ya udah segituan. Saya bilang beli bahan di mana? Di Ion aja kan ada supermarket. Ya udah, lu bangun pagian, ingetin ulekan, suka lupa gue. Nama sedikit lagi bawa apa namanya? Bukan. Cobek. 100 buat Anda. Bawa cobek tuh masih bawa cobek sendiri. Pergi ke pasar sendiri juga. Jadi buat apa kita tuh curi resep? Toh teman-teman sampai saat ini juga mohon maaf kalau kita mengkomparasi, udah makan belum menu terbaru PSBB dari geprek bensu? Keterlaluan, nggak terlalu gini dari sini. Setiap 3 bulan sekali geprek bensu itu selalu mengeluarkan inovasi-inovasi menu. Entah itu sambal, ayam, nasi, ataupun lain-lainnya setiap 3 bulan. Bukankah kalau saya mencuri resep saya nggak tahu gimana cara bikinnya? Sekarang saya tanya. Atau sekarang gini aja. Yang sekarang pakai resep siapa sih? Iya pakai resep sendiri Mbak dan Mas, monggo dicobain. Coba bikin riset deh. Blind test ya istilahnya. Apakah rasanya sama? Apakah rasanya persis? Beda Mbak, beda banget. Bumbu sama, cara masak sama, yang masak berbeda aja berbeda rasanya. Dan perlu diingat mengenai resep sekarang ini Bisa di dipakai. era milenial semudah kalian cari bagaimana cara membuat geprek. Bukankah semua ada? Bukannya itu ayam goreng? Bukannya ayam goreng itu sudah lama ditemukan? Kan saya juga bukan Thomas Alva Edison penemu lampu yang baru ketemu.
ayam udah ada, cuma ini adalah inovasi baru, ayam menggunakan sambal. Jadi saya dengan tegas membantah tidak ada pencurian resep sama sekali. Apalagi dengan cara memasukkan karyawan untuk Atau gini mencari aja tahu lah. resep. Tuduhan itu kan harus didasarkan oleh bukti. Iya. Ya, hukum tuh mengenal yang namanya itu siapa yang mendalilkan sesuatu, wajib membuktikan dalilnya. Jadi kalau memang misalnya ada pencurian resep, dan resep itu kan juga sesuatu hal yang boleh dikatakan dilindungi. Ya, laporkan aja klien kami. Betul, laporkan aja. Kalau sudah didaftarkan. Kalau memang sudah didaftarkan dan kalau memang ada pencurian resep. Karena kalau tidak, ini akan membuat adanya suatu opini publik yang keliru. Ya. Sekarang Ya. Randy pernah makan ayam goreng nggak? Pernah. Mas pernah makan sambal nggak? Sesimpel orang Indonesia tuh suka banget makanan murah, pedes. Orang kita kalau nggak makan sapi ya ayam. Itu adalah ide membuat geprek bengsu, makanan yang murah, yang kenyang dan pedes menjadi selera dari orang Indonesia. Atau pertanyaannya, Seperti itu. atau pertanyaan sambal terasi itu siapa sih yang pemegang hak eksklusifnya? Dia beda-beda tiap daerah. Sambal terasi Rasanya public domain kan? iya kayak gitu Mbak. Nah, itulah dia. Jadi nggak benar. Ini Ya. bukan versi. Penjelasan daripada OPP ini berdasarkan Ya. fakta, bukti Betul. yang bisa kami pertanggungjawabkan kebenarannya. Yang bisa dibuat seperti ini juga gitu kan pengen deh. Tuh, diginiin. Iya kan? Iya nggak? Fakta sebenarnya gitu misalkan. Bercanda. Ketawa dong, ini pada serius banget sih. Terus gini ya. Ada lagi kata-kata Agustus 2017, Ruben tarik karyawannya lalu dirikan geprek bengsu. Nah, Ruben tarik karyawannya mendirikan geprek bengsu. Setelah terjadinya ada pecah kongsi, bukan cuma karyawan yang berpindah dari merek sebelumnya ke merek geprek bengsu, tapi banyak orang outlet yang akhirnya tidak lagi ingin meneruskan sama mereka. Kenapa? Pertama, dengan tegas saya jelaskan, karena bengsu yang mereka tahu adalah Ruben Onsu. Pada saat itu Ruben Onsu sudah muncul. Itu kalau saya jualan sama mitra, saya bilang gini, udah kerjasama sama geprek bensu aja. Tuh sosoknya bisa diajak foto, bensunya ada, Ruben Onsunya. Gitu loh. Karena mereka lebih percaya, oh ini loh sosok Ruben Onsu yang sebenarnya. Dan itu memang adalah target dari saya, Fani dan juga Yansen, yang memang tujuan kita dari awal. Bensu Ruben Onsu adalah representatif, sosok yang menggambarkan geprek bensu. Seperti itu. Gitu. Lagi dong ditanyain yang berbisnis, karyawan, terus juga pelaku seni, adanya wabah ini kan pasti banyak sekali yang difikirkan. Bagaimana kelangsungan usahanya, bagaimana kelangsungan dan kesejahteraan karyawannya juga. Kemudian ada lagi berita-berita yang seperti ini gitu ya, pasti sangat mengganggu. Hari ini kondisinya sehat-sehat kok Ruben, tapi sebagai adik kan aku melihat ada hak yang harus diperjuangkan, ada hak suara yang harus diungkapkan kepada kalian, di mana saya harus membela kakak saya ketika ada pembicaraan yang tidak benar, seperti itu. Tapi gimana sih nasib dari para mitra franchise Bensu ini dengan adanya putusan dari MA, kabar putusan dari MA ini? Gimana ya? Ini nasib mitranya kan gitu ya. Saya akan jawab. Tadi kan saya sudah jelaskan. Ya, untuk buka restoran seperti hari ini kan itu perlu sertifikat di kelas 43, benar ya? 6 dibatalkan terkait dengan penggunaan namanya itu, 2 tidak. Ya. Sekarang saya tanya, apakah harus tutup apa tidak nih terakhir? Harus tutup.